siang, Bu Suharni. Selamat siang, Bu Deta. Ya, berkaitan dengan tugas CGP saya, Bu. Ya. Sekarang itu saya ingin mencari informasi gitu, Bu ya, mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, Ibu ini kan, Bu Suharni ini adalah kepala sekolah di SMP Bina Putra. Saya ingin mencari informasi tentang hal itu, Bu. Bu Suharni bersedia? Ya, insya Allah bersedia semampu saya ya, yang saya ketahui atau yang pernah saya alami mungkin ya, Bu Deta. Iya, baik, Bu. Yang pertama ingin saya tanyakan itu, Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah Ibu? Iya, untuk pengidentifikasian biasanya kita menyimpulkan dulu untuk awal kesimpulan apa yang bisa saya ambil dari kasus yang saya temui. Yang di situ nantinya baru saya bisa menyimpulkan atau nanti dalam pengambilan keputusan apakah ini berkaitan dengan adanya dilema etika atau juga dengan adanya dilema rujukan moral, Bu. Jadi karena kasus yang muncul itu kan beragam, apalagi kalau berkaitan dengan siswa, belum juga dengan guru kan seperti itu. Jadi analisisnya lebih ke sana, apakah nanti ini termasuk dilema etika atau moral, lebih ke sana sih. Oke, lalu bagaimana ketika Ibu menjadi seorang pemimpin ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, Bu? Kita melalui beberapa tahapan karena kita tidak bisa langsung memutuskan sesuatu masalah dengan keputusan yang nantinya berdampak negatif gitu. Jadi kita mungkin mengklarifikasi dulu, jadi masalahnya apa, kemudian terjadinya juga di mana. Kadang kan anak-anak kan belum tentu di dalam kelas, nanti juga di luar di lingkungan sekolah. Kemudian siapa saja mungkin yang terlibat dalam permasalahan ini, kemudian dampak dari permasalahan ini sebenarnya apa. Nah, di situ kita mulai bisa mengambil nantinya untuk pengambilan keputusan. Jadi kita adanya juga komunikasi atau kolaborasi juga dengan rekan guru yang lain dalam setiap pengambilan keputusan, meskipun nanti keputusan dibebankan ke pihak pimpinan gitu atau mungkin ke saya gitu, tapi kan paling tidak ada masukan dari rekan-rekan yang lain seperti itu pertimbangannya. Ya, Bu, terima kasih jawabannya. Lalu ini pertanyaan juga hampir sama nih, Bu, untuk langkah-langkah dan prosedur apa hampir sama seperti tadi, Bu? Iya, hampir sama sih, Bu, sama aja gitu. Jadi tetap perlu identifikasi dulu, menelaah dulu permasalahannya apa, siapa yang terlibat, waktu kejadian di mana kan menentukan juga. Terkadang sering terabaikan untuk waktu kejadian atau tempat kejadian. Karena permasalahan di sekolah itu tidak hanya dalam kelas atau lingkungan sekolah, bahkan mungkin nanti setelah keluar dari sekolah. Dalam artian mungkin pulang sekolah atau apa, anak masih menggunakan atribut sekolah, itu menjadi perhatian bagi kita. Makanya siapa saja yang terlibat itu yang bisa kita komunikasikannya itu siapa saja. Terkadang tidak hanya pihak dalam sekolah, tapi luar sekolah ataupun masyarakat itu pun bisa saja terlibat seperti itu. Iya, baik, Bu. Lalu hal-hal apa saja nih, Bu, yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus di sekolah itu? Lebih banyak menganalisis dampak atau hasil akhirnya. Jadi keputusan yang kita ambil itu dampak akhirnya tuh apa? Karena pertimbangannya kan luas, bisa jangka pendek, jangka panjang. Karena setiap pengambil keputusan itu yang dianalisis atau yang dituju adalah hasil akhir. Jadi kita ke kepentingan yang terlibat itu siapa saja dan apa, ini lebih ke nantinya ke dampak jangka pendek, jangka panjang. Kalau keputusan ini mungkin saat ini baik, apakah nantinya juga akan baik, nah seperti itu. Karena kan kalau sekolah itu terikat dengan adanya tanda kutip peraturan yang mungkin sekarang kalau di CGP mungkin ini ya nggak boleh adanya peraturan, cuma kesepakatan. Mungkin ya peraturan yang dijadikan kesepakatan. Nah, di sana kan kepentingannya luar biasa, makanya yang akan timbul nanti seperti apa, gejolak apa, itu yang menjadi pemikiran juga ya, Bu Elisa. Oh ya, baik, Bu. Aduh, luar biasa sekali ya, Bu ya. Lalu ini ada pertanyaan lagi nih, Bu. Tantangan. Gimana tantangan Ibu ketika mengambil keputusan ini? Tantangan tentunya berkaitan dengan dilema lagi, Bu. Karena keputusan itu sangat berat. Tantangan yang terbesar apakah keputusan nantinya itu bisa dipertanggungjawabkan, baik itu secara etika ataupun moral. Nah, di sini kan ini tantangan, makanya kita
mengedepankan nilai-nilai kebajikan, terutama semua keputusan yang kita ambil itu kita usahakan semuanya berpihak pada peserta didik atau murid kita. Jadi jangan sampai tidak berpihak kepada mereka, apapun itu, baik itu dari guru ataupun juga dari murid, permasalahan yang timbul, setidaknya kita lebih mengutamakan kepentingan dari murid kita. Ya, baik Bu. Lalu dalam mengambil keputusan ini Bu, biasanya Ibu itu terjadwal gitu atau ketika ada suatu masalah langsung diselesaikan? Tergantung masalahnya Ibu. Jadi kita tidak punya target, oh masalah ini harus selesai ini gitu, tapi punya prioritas. Jadi kan permasalahan yang muncul kan tidak harus diselesaikan saat itu juga, mungkin juga ada yang memerlukan waktu. Jadi kalau terjadwal secara khusus sih tidak ada. Yang kita inginkan tidak pernah ada kasus gitu, jadi tidak tergopoh-gopoh untuk menyelesaikan suatu masalah dalam pengambilan keputusan itu. Tetapi kalau seandainya memang ada, karena memang pasti ada permasalahan selalu muncul, tidak ada jadwal khusus tapi ada prioritas. Jadi mana memang kasus yang harus diselesaikan cepat ataupun yang penuh dengan pertimbangan atau kolaborasi, yaitu tadi makanya kita lebih ke pihak mana saja yang terlibat. Apakah cukup dengan murid dengan guru, murid dengan murid, atau melibatkan lebih luas lagi misalnya seperti komite, masyarakat. Nah itu kan perlu pertimbangan. Jadi kalau lingkupnya lebih luas mungkin penyelesaiannya juga lebih lama. Tapi kalau hanya lingkup sekolah mungkin agak lebih cepat. Seperti itu. Menyesuaikan ya dengan masalahnya ya Bu ya. Lalu ketika mengambil keputusan ini Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor lain gitu ya Bu yang dapat mempermudah Ibu ketika mengambil keputusan? Iya, betul sekali, karena dalam pengambilan keputusan itu tidak bisa mungkin gini, kalau sendiri itu lebih mengalami kesulitan dan mungkin dampaknya nanti nggak sesuai itu, tapi kalau dengan kolaborasi bisa dengarkan, dijawab, kemudian terutama yang terlibat mungkin ya, yang terlibat dalam suatu permasalahan, terlibat langsung, itu akan lebih mudah. Jadi kita mengutamakan tetap kolaborasi atau musyawarah dalam semua penyelesaian masalah yang ada. Dan kita nggak membatasi, kita juga bisa berkolaborasi dengan murid. Jadi tidak selalu dengan yang orang dewasa seperti guru atau mungkin orang tua. Tapi kalau di tingkat murid sudah dalam peringan dalam pengambilan keputusan, kenapa tidak? Lalu nih Bu, pertanyaan terakhir nih Bu dari pembelajaran tentang mengambil keputusan ini ya Bu ya. Lalu apa yang dapat dipetik dari pengalaman Ibu sebagai pemimpin? Iya, untuk pengambilan keputusan ini luar biasa. Jadi selain ada dilema etika yang harus dipertimbangkan, itu juga apakah ada bujukan moral. Kadang kita itu tidak bisa lepas memikirkan apakah keputusan kita ambil itu sudah memberikan rasa adil, rasa nyaman, kasih sayang, kemudian juga bisa dipertanggungjawabkan. Dan di sini terkadang kan ada konflik ya untuk kepentingan itu sendiri, apakah ini dipengaruhi oleh pihak luar atau tidak, individu atau kelompok. Nah di sini, jadi itu makanya untuk analisisnya itu mungkin saya nggak bisa sendiri, jadi tetap saya akan melibatkan pihak-pihak terkait. Jadi semua pihak itu saya harapkan bisa terlibat, dan nantinya harapannya tetap semua keputusan atau kebijakan yang ada di sini semuanya berpihak pada peserta didik atau murid kita. Jangan sampai memberikan dampak yang kurang baik ataupun negatif kepada murid seperti itu. Luar biasa sekali Bu, saya mendapatkan banyak sekali informasi dari Bu Suhami sebagai seorang pemimpin ya Bu ya. Semoga kedepannya saya sudah bisa mengambil hal-hal baik dari Ibu. Mudah-mudahan lebih baik lagi. Alhamdulillah, semoga ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Ya, Suhami atas sama-sama. waktunya, maaf mengganggu. Iya, nggak apa-apa. Terima kasih.